Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Ayu, guru PAI SDN Warakas 07, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPG PAI Daljab tahun 2025, batch 3, LPTK, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan sehingga kita bisa bersekolah di hari ini. Siapa yang nggak masuk hari ini? Elsa. Kenapa Elsa? Sakit. Kita doakan semoga Elsa cepat sehat kembali. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Oh iya boleh. Pimpin doa dulu. Ya, sebelum itu memulai pembelajaran juga seperti biasa juga kita tadarus Al-Qur'an. Sudah pada hafal surah-surah pendek? Sudah. Kita baca surah An-Nas sampai Al-Ikhlas hari ini ya, 3 surah untuk hari ini. Kita baca mulai dari An-Nas bareng-bareng. Yuk, 1 2 3. Yeah.
semangat dulu. Tepuk semangat. Coba tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, adik kakak disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, sekali lagi. Yes. Alhamdulillah, semangat semua hari ini ya. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya tentang apa ya? Tentang lupa berbakti ya. Iya, berbakti kepada guru dan berbakti kepada orang tua. Nah, itu pelajaran kita sebelumnya tentang berbakti kepada guru dan kepada orang tua. Nah, tadi kita sudah membaca doa untuk kedua orang tua kita sebagai bakti kita kepada kedua orang tua. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang ketentuan puasa. Siapa yang kira-kira sudah tahu apa sih ketentuan puasa? Sudah tahu belum? Sudah, apa Mama? Oh, menahan diri. Oke, siapa lagi? Apa Pasha? Ya, menahan lapar. Ya, apa lagi? Nahan nafsu. Wah, pinter-pinter ya. Ada nggak yang tahu apa sih yang kira-kira yang membatalkan puasa? Makan. Oh iya, makan, minum ya. Iya benar, udah pada pintar. Nah, supaya kalian makin pintar, karena ada yang wajibnya, ada syarat sahnya. Nah, apa itu syarat sahnya? Mungkin kalian belum tahu. Nah, kita lihat dulu di tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian puasa, terus ketentuan puasa dengan benar, kemudian yang kedua menunjukkan hafalan niat puasa dan doa berbuka puasa. Siapa yang tahun kemarin puasanya sudah full? Wah, keren, hebat. Ada yang belum full? Oh, ada bolong per hari yang apa-apa ya. Namanya juga sakit ya. Ada yang sakit, ada yang berat. Ya, apa-apa. Iya, mudah-mudahan tahun depan ya, tahun depan, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan puasa dengan baik ya. Nah, ini dia pengertian puasa tadi. Sudah ada yang bisa apa itu pengertian puasa? Coba baca bersama-sama. Menurut bahasa berarti menahan. Apa tadi? Menurut bahasa berarti menahan. Tuh, menahan aja pokoknya. Kalau menurut bahasa. Jadi ada dua pengertian puasa, yaitu pengertian menurut bahasa dan juga menurut istilah. Nah, menurut bahasa hanya menahan gitu. Puasa berarti menahan. Nah, tapi masih bingung menahan apa ya Bu Guru? Bingung. Nah, setelah kita lihat lagi yang menurut istilah, coba kita baca bersama-sama. Menurut istilah berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, ternyata menurut istilah puasa itu berarti menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Apa saja itu yang membatalkan puasa tadi? Makan, minum, terus pacaran katanya. Wow, dia udah mau pacaran. Terus marah katanya. Terus apa lagi? Menangis katanya. Coba kita lihat termasuk nggak ya? Apa lagi? Muntah katanya. Nah, gosok gigi coba nanti kita lihat
benar nggak ya? Nah, yang jelas arti dari puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar itu pas kita azan subuh tuh udah nggak boleh makan, nggak boleh lagi minum. Nah, setelah azan subuh kita sudah mulai berpuasa, ya, sampai maghrib. Begitu azan maghrib kita berbuka. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Nah, puasa itu ada dua macam. Puasa apa? Wajib dan sunnah. Wajib apa contohnya puasa apa? Ramadan, ya betul. Kalau sunnah? Senin Kamis. Terus apa lagi? Belum tahu, Senin Kamis saja yang tahu ya. Oke, nanti kita pelajari. Nah, berikutnya berarti kita lihat dulu puasa wajib tadi. Nah, puasa wajib itu tadi benar kata Maudi. Contohnya puasa Ramadan yang kita laksanakan di bulan Ramadan, ya, mulai dari 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini terdapat perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? 183. Ya, ada yang bisa baca Al-Quran? Siapa yang sudah bisa baca Al-Quran? Adiba bisa? Belum? Kresna? Bisa? Belum? Siapa yang udah Al-Quran? Modi, ya coba Modi baca. Ya, yang baca. Bismillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Modi. Mudah-mudahan nanti yang belum Al-Quran bisa Al-Quran. Jangan menyerah, jangan malas untuk terus belajar. Mulai dari Iqra, ya. Nanti setelah Iqra 6 baru Al-Quran. Insya Allah kalian semua bisa. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Coba kalau kamu nggak bisa baca Arabnya, di sini ada nih, baca ininya nih, ya. Ya, kalau yang nggak bisa coba bareng-bareng. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, artinya coba kita baca lagi bareng-bareng. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi puasa itu diwajibkan atas kita, ya, semua sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kita atau sebelum kamu. Nah, jadi perintah itu memang dari dulu sudah ada. Jadi bukan pas kita aja. Jadi sebelum kita itu sudah ada perintah. Supaya apa? Supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini. Nah, kalau sudah paham, kita masuk ke rukun puasa. Coba siapa yang sudah hafal niat puasa? Ah, coba Diva. Diva dulu.
puasa menjadi tidak sah atau batal. Coba kita baca bareng-bareng. Rukun puasa adalah jika salah satu dari rukunnya tidak terpenuhi, puasa menjadi tidak sah atau batal. Nah, jadi kalau rukun-rukun ini tidak terpenuhi, satu aja misalnya yang tidak kamu penuhi, puasanya batal, nggak sah, tidak sah. Nah, yang pertama rukunnya adalah niat. Kalau kamu tidak baca niat puasa, berarti puasanya tidak sah. Makanya harus hafal. Makanya tujuan pembelajaran kita hari ini salah satunya adalah harus bisa menghafal niat puasa. Yuk kita baca dulu bersama-sama niat puasa. Yang tidak bisa baca Arab yang ini, boleh baca ininya ya. Yo, biar memudahkan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadirin lillahi ta'ala. Oke, cukup. Bu Guru minta per baris. Coba barisan ini, coba 1, 2, 3. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadirin lillahi ta'ala. Ya, lumayan. Coba barisan yang ini, 1, 2, 3. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadirin lillahi ta'ala. Ya, yang ini coba barisan ini, 1, 2, 3. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadirin lillahi ta'ala. Ya, betul. Coba barisan ini, 1, 2, 3. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadirin lillahi ta'ala. Iya, nah nanti kalau hari ini harus satu-satu nanti minggu depan. Hari ini masih bersama-sama. Minggu depan satu persatu. Hari ini insya Allah hafal atau tidak? Insya Allah hafal ya. Coba cara ngapalnya sih gimana ya supaya gampang. Dihapalinnya per kata. Bisa. Coba nih. Nawaitu. Coba. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Dalam hari ini mah udah bisa menghafal, apalagi minggu depan harus hafal karena niat itu adalah rukun puasa. Yang kedua, rukun puasa yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar hingga malam, apa saja seperti makan, minum, sengaja muntah nih. Kalau muntahnya tanpa disengaja gimana? Tetap boleh. Tapi kalau disengaja, misalnya kamu korek-korek tuh mulut, gitu. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba lagi belajar begini, mungkin agak puyeng nih, tiba-tiba muntah nggak sengaja, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau kamu sengaja di gitu, nah itu tidak boleh, namanya muntah disengaja. Ya, kemudian berhubungan suami istri, ini mah bagi yang sudah suami istri, kalian kan masih anak-anak ya. Serta menahan diri dari perbuatan dosa, misalnya mencuri, membunuh,
supaya membatalkan yang lain-lainnya ya, perbuatan dosa lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sunnah-sunnahnya. Kalau tadi rukunnya, sekarang sunnahnya. Sunnahnya apa? Sahur. Kalau sunnah itu artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi kalau misalnya tidak sahur juga masih boleh, masih sah. Misalnya kesiangan nih, guru saya kesiangan, jadinya aku lupa sahur, boleh nggak puasa? Boleh, karena sunnah. Ya, kecuali kalau tadi yang rukun, nah yang niat tadi tidak boleh ya. Jadi makanya sebelum tidur kita sudah baca niat tuh. Makanya kadang kita habis sholat tarawih ya, biasanya imam sudah mengajak kita untuk niat, supaya kalau begitu tiba-tiba kesiangan kita sudah niat puasa malamnya gitu ya. Nah jadi sahur ini termasuk sunnah puasa. Nah dilaksanakan malam hari sampai sebelum terbit fajar. Jadi mulai dari malam hari itu kita sudah boleh niat sampai sebelum subuh kita boleh niat. Misalnya tiba-tiba bangun udah jam 4:30 nih, sebentar lagi 10 menit lagi udah mau azan subuh, masih boleh tidak niat? Boleh ya, boleh langsung kita niat baca nawaitu sama dengan ada konser langsung minum 1 gelas, boleh gitu ya. Kemudian mengakhirkan sahur yaitu mendekati imsak. Misalnya nih imsaknya 4.30. Nah kita habis sahurnya itu selesai 4.20. Nah itu boleh ya. Untuk puasa berikutnya yaitu membaca doa sebelum berbuka. Masih apa tidak doa berbuka puasa? Masih, coba baca bareng-bareng dulu. Udah bisa. Coba yang laki-laki, yang perempuannya menerima, coba laki-laki baca doa buka puasa. Yuk 1, 2, 3. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iya, gantian yang perempuan. 1, 2, 3. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iya, pintar semuanya. Insya Allah sudah pada hafal ya? Sudah? Sudah, oke. Kalau begitu kita lihat sunnah yang berikutnya. Nah, kita disunahkan untuk berbuka dengan makanan apa? Yang manis. Contoh kurma. Kurma itu kalau kamu bisa beli, insya Allah terjangkau lah ya. Kan setahun sekali bulan Ramadan, kalau bisa belilah. Bisa dimakan setiap berbuka 1 aja kalau memang nggak ada banyak. Kalau ada banyak 3. Kalau ada banyak banget sekali makan 5 juga boleh. Udah kenyang itu Maya. Nah, kamu berbuka dengan kurma. Tidak ada kurma Bu, boleh dengan teh manis. Tapi misalkan jangan yang dingin, jangan langsung minum es teh manis, minum es campur, minum gorengan. Wah, semua. Iya, makanan dia benar salah Bu Guru. Ya. Dari minum usahakan minum teh manis yang hangat. Habis itu baru kalau mau makan gorengan. Habis itu bolehlah makan yang lain. Ya, diusahakan minum yang manis dulu ya. Kemudian memperbanyak amal kebaikan seperti memberi sedekah kepada fakir miskin. Kalau misalnya di bulan biasanya kamu amalnya hanya setiap hari Jumat nih, ya cuma disuruh guru itu juga. Kalau enggak amal. Tapi selama bulan Ramadan misalkan setiap hari amal. Ya kamu nih ke masjid ya. Sholat apa tuh di masjid kalau bulan Ramadan? Iya, tarawih tuh bawalah uang amal. Misalnya malam ini 1.000, besok malam 2.000, besok malamnya lagi 3.000. Atau misal Bu nggak ada duit banyak begitu, ya udah setiap malamnya 1.000 nggak apa-apa. Kalau 10 malam terakhir 2.000. Kalau bisa ya tadi setiap malamnya menambah.
juga. Misalnya sekarang 500 rupiah, besok 1.000, besok 2.000, besok 3.000 sampai nanti 100.000 katanya boleh kalau apa. Nanti soalnya dibalasnya juga lebih banyak ya. Iya, kemudian membaca Al-Quran. Biasanya kamu bulan biasa tadarus Al-Quran kalau di sekolah doang, kalau disuruh pelajaran PAI sama guru. Di rumah tidak baca. Nah, selama bulan Ramadan usahakan membaca Al-Quran. Misalnya ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi yang tadi untuk minggu depan ya, yang ini hal yang merusak puasa, tuh ada berbohong, menyakiti teman, bertengkar, marah-marah, mencaci maki dan yang lainnya. Itu yang tidak boleh dilakukan saat berpuasa, itu kita akan bahas di minggu depan ya, di pertemuan yang akan datang. Dan ini juga orang yang boleh tidak berpuasa tapi dia mengkodok itu mengganti di hari berikutnya, di hari misalnya bulan Ramadan tahun ini tidak berpuasa karena sakit. Nah, diganti nih nanti setelah bulan Ramadan ya, sebanyak yang kamu tidak puasa. Kalau 2 hari tidak puasa karena sakit, ya 2 hari juga dibayarnya ya. Dan ada juga yang tidak berpuasa tapi dia bayar fidyah tadi. Nah, itu kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, siapa yang mau bertanya? Sudah pada paham? Sudah? Coba kalau sudah Bu Guru tes. Siapa ya? Coba Alesa, coba apa sih tadi arti puasa menurut bahasa? Iya, pinter, menahan diri. Coba Azalea, apa sih puasa menurut istilah tadi? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, coba menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari ya. Jadi yang semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Coba kita baca bersama-sama tadi niat puasa. 1, 2, 3. Nawaitu sauma qadin dari hari Ramadan hari sanati lillahi ta'ala. Iya, doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iya, pintar. Berarti hari ini kalian sudah bisa mengartikan atau mengerti arti dari puasa dan juga sudah bisa menghafal niat puasa serta berbuka puasa. Nah, selanjutnya guru akan kasih pertanyaan melalui game. Siapa yang mau bermain game? Nah, nanti setiap satu baris guru tunjuk 1 orang. Oke? Nah, siap-siap. Guru akan siapkan soal-soalnya ya. Nah, mulai. Nih, Bu Guru mau ini dulu. Nah, ada papan. Siapa kira-kira yang mau jawab duluan? Oke. Kita putar ya. Siapa ya yang jawab ya? Siap-siap. Siapa kira-kira yang jawab? Hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita putar. Jeng 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 jeng. Siapa? Ayo Kresna maju. Kita lihat pertanyaannya apa buat Kresna. Mana ya? Kita lihat pertanyaannya. Kresna apa nih kira-kira? Kita lihat. Nanti Kresna klik di situ ya. Kita mulai. Ayo Kresna mau pencet yang mana? Boleh? Mau 1, 2, 3. Klik. Yeay, Nama apa? pintu surga bagi orang yang berpuasa adalah Ayo jawab, mana? Klik yang dijawab. Oke, betul. Yeay.
kita lihat papannya lagi. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Siapa? Maju Azalea. Kita lihat pertanyaan buat Azalea. Ya, gini. Nah, Azalea. Boleh yang mana boleh di gini. Yang mana kamu? Yang mana? Ya, yang ini yang pertanyaannya yang ini. Yang ini. Apa ini? Yang mana? Boleh diklik satu aja. Yang di atas dulu, yang atas. Ya, oke. Puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis termasuk apa? Puasa sunnah katanya. Coba kita lihat. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Nah, betul apa salah ya? Puasa Senin Kamis. Nah, betul apa salah? Betul. Kita lihat lagi. Siapa lagi ya di situ yang jawab? Kita lihat. 1, 2, 3. Siapa? Ayo Miras maju. Ayo Miras. Kita lihat Miras mau pilih yang mana ya? Kita. Nah, satu kedua. 1. Oke, kita klik. Nah, apa? Yang mana jawabannya Miras? Oh iya, oke kita lihat. Yeay. Boleh dong Miras. Satu lagi ya. Ya, oke barisan ini kayaknya belum ada ya. Barisan ini ya. Coba kita. Deng. Pinter ini ya. Papan tulisnya tahu kan? Ini papannya ya. Kita lihat pertanyaan buat Maudi. Maudi yang ini ya, biar supaya beda-beda. Nah, Maudi mau yang mana? Mau yang dalil apa boleh yang bawah, yang dipencet yang bawah Maudi? Yang batu atau puasa bahasa dalil apa sunnah? Boleh yang mana yang dipilih? Yang di bawah yang dipilih. Yang waktu berbuka. Oke, kita lihat ya waktu berbuka. Kamu jawabnya apa waktu berbuka? Oke, kita lihat waktu berbuka kata Maudi terbenam matahari. Betul apa salah? Coba kita lihat. Yeay! Oke. Sudah semua ya? Dari barisan sana sudah ada yang mau pilih. Dari sini sudah. Dari sini sudah. Oke, mau main game lagi enggak? Mau, tapi waktunya sudah habis. Kita lanjut minggu depan mau? Oke lah. Minggu depan kita lanjut dengan pertanyaan yang berbeda. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, kita ucapkan hamdalah. Bersyukur kepada Allah kita sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya baik di dunia maupun di akhirat. Setelah ini anak-anak guru-guru kasih tugas di buku, silakan kerjakan. Nah, sebelumnya Bu Guru ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.